wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar semua? Bersama Ibu Meti, kali ini kita akan membahas materi IPA terpadu bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Submaterinya, mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Sumber buku yang digunakan, IPA terpadu Kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan struktur dan fungsi bagian pada telinga dan menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Bagaimana telinga dapat mendengar bunyi? Bunyi termasuk ke dalam jenis gelombang longitudinal. Agar sebuah bunyi dapat ditangkap oleh telinga, maka diperlukan medium perantara sebagai tempat untuk merambat, misalnya udara, air, dan lain sebagainya. Sumber bunyi dapat didengar oleh manusia dalam keadaan normal apabila bunyi tersebut memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz atau yang disebut dengan audiosonik. Bagian dan fungsi telinga. Yang pertama, telinga luar. Bagian-bagian telinga luar adalah 1. Daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga adalah liang telinga. Liang telinga meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Kemudian ada telinga tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga. Gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian ada juga 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, yang fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran dari saluran telinga ke telinga yang lebih dalam. Kemudian di bagian telinga tengah ada juga yang namanya saluran eustachius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya adalah telinga dalam. Bagian-bagian telinga dalam yaitu 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada juga tingkap oval atau tingkap jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian ada juga rumah siput atau koklea yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik pola. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.
Pernahkah kalian melihat anjing menggerakkan daun telinganya? Hal itu dilakukan biasanya pada saat sedang melakukan pelacakan atau berburu. Beberapa mamalia biasanya menggunakan daun telinganya untuk memfokuskan pendengaran. Hal itulah yang disebut dengan sistem sonar. Berikut penjelasannya. Pendengaran pada kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Pada saat ia terbang, gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Kemudian contoh lain ada pada lumba-lumba. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk menghindari benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemfokus bunyi, kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Jadi, seperti itu ya singkatnya proses mendengar pada hewan. Berikut adalah LKPD. LKPD ini kalian diminta untuk mengisi tentang bagian-bagian telinga manusia dan proses mekanisme pendengaran pada manusia. Selanjutnya adalah mind mapping. Silahkan membuat mind mapping dengan format seperti ini. Sekian untuk materi kita kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.